أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول Allahu Akbar. Azan membuat kita tersungkur. Keagungan hanya milik Allah Azza wa Jalla. Sudah seharusnya kita merendah di hadapannya. Kalau bukan karena pertolongan Allah, umat Islam tak akan pernah berjaya. Allah Ta'ala memilih Al-Mahdi sebagai khalifah yang melanjutkan misi kenabian Muhammad SAW. Al-Mahdi beserta pasukannya akan menaklukkan Jazirah Arab dan Persia, membebaskan Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa dari Zionis Israel. Kemudian berperang dengan pasukan Roma dan menaklukkannya. Saat menaklukkan Konstantinopel, pasukan Al-Mahdi dari Bani Ishaq hanya mengumandangkan gema tahlil dan takbir. La ilaha illallah, wallahu akbar. Pada akhir zaman, Al-Mahdi berhasil menaklukkan berbagai kawasan di dunia untuk menegakkan agama Allah, kemudian menghancurkan bangsa Yahudi dan Ya'juj wa Ma'juj, lalu membunuh Dajjal dengan bantuan Isa Al-Masih. Inilah kemenangan umat Islam di bawah panji Al-Mahdi. Namun fitnah akhir zaman tak mudah dilalui umat Islam. Fitnah akhir zaman merupakan ujian keimanan untuk menegakkan yang hak dan menghancurkan yang batil. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Fitnah itu sejatinya telah melanda umat Islam saat ini. Tak sedikit di antara kita yang terjerumus dalam fitnah maha dahsyat ini, hingga mereka saling berperang dan membunuh sesama muslim. Fitnah itu pula yang telah memalingkan kita untuk berakidah yang lurus dan menjalani hidup sesuai dengan sunnah Rasul. Musim semi demokrasi telah melanda negeri-negeri Arab. Perang akhir zaman adalah perang ideologi. Perang melawan Dajjal dan sistem yang telah dibangunnya, baik dalam politik, ekonomi maupun budaya. Perang akhir zaman ditutup dengan sebuah pertempuran maha dahsyat. Lalu di manakah kita dan generasi keturunan kita pada saat peristiwa maha dahsyat itu terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia kembali menyapa Anda untuk membuka cakrawala Islam dunia dengan merujuk pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Semoga bermanfaat dan menjadi ladang amal untuk saling berwasiat dalam kebajikan. Amin ya rabbal alamin. Akhir zaman ditandai dengan terpilihnya seorang laki-laki dari keturunan Rasulullah, Muhammad bin Abdullah. Dialah Al-Mahdi. Al-Mahdi dibaiat oleh sebagian kecil umat Islam di depan Ka'bah. Menurut sebuah riwayat mereka berjumlah 314 orang, sebagaimana jumlah pasukan perang Badar.
Rasulullah bersabda, akan berlindung di rumah ini, Ka'bah, suatu kaum yang tidak memiliki kekuatan dan pengikut yang banyak. Kepada mereka diutus satu pasukan yang sangat besar, karena pasukan itu sampai di Al-Baidah. Allah menenggelamkan mereka. Hadis riwayat Muslim. Al-Mahdi berlindung di Ka'bah setelah dikejar-kejar pasukan Arab dari Syam yang dikenal kelompok As-Sufyani. Namun, Allah menenggelamkan mereka di tanah Arab. Setelah pembaiatan dan penenggelaman pasukan Arab, bergabunglah pasukan berpanji hitam untuk membela Al-Mahdi. Setelah menaklukkan semua kawasan di Jazirah Arab, Al-Mahdi bersama pasukannya menaklukkan Persia dan Yerusalem, serta membebaskan Masjidil Aqsa dari cengkraman Zionis Israel. Pada akhir zaman akan terjadi pertempuran mahadahsyat melawan bangsa Eropa yang disebut Malhamah Kubra yang terjadi di Akmak dan Dabiq, sebuah kawasan di Damaskus. Rasulullah bersabda, kamu akan memerangi semenanjung Arabia, lalu Allah akan menaklukkannya untukmu. Setelah itu Persia, di mana Allah akan menaklukkannya untukmu. Kemudian Rum, di mana Allah akan menaklukkannya untukmu. Kemudian kamu memerangi Dajjal, di mana Allah akan menaklukkannya untukmu. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan Ibnu Majah. Penaklukan Al-Mahdi berlanjut hingga menguasai Cina, Rusia, dan India yang disebut dalam hadis dengan suku Khuz dan Karman. Tidak akan datang hari kiamat sehingga kalian memerangi suku Khuz dan Karman dari kalangan Azam, non-Arab, yang wajahnya kemerah-merahan, pesek hidungnya, sipit matanya, dan mukanya seperti perisai yang lengkung. Hadis riwayat Bukhari. Tidak akan muncul Dajjal kecuali setelah datangnya Al-Mahdi. Kemudian Nabi Isa AS turun ke bumi untuk mendampingi Al-Mahdi, memerangi dan menumpas Dajjal. Saat turun, Nabi Isa ikut mendirikan sholat bersama Imam Mahdi. Kemudian berkatalah Al-Mahdi, majulah wahai Ruhullah, jadilah imam. Nabi Isa menjawab, tidak, di antara kalian ada pemimpin yang telah dimuliakan oleh Allah dalam umat ini. Pasukan Islam di bawah kepemimpinan Al-Mahdi dan Nabi Isa kemudian memerangi Dajjal yang dibantu pengikutnya dari kaum Yahudi. Kaum ini sejatinya telah ada saat ini, seperti dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi. Dajjal akan diikuti oleh 70.000 Yahudi dari kota Isfahan. Mereka memakai al-tayalisah. Hadis riwayat Muslim. Yahudi Isfahan adalah salah satu dari 12 suku Yahudi yang sebagian mereka menetap di kota Isfahan, Iran. Dalam Perang Dunia Kedua, bangsa Yahudi sering dianggap menjadi korban kekejaman Nazi Jerman yang disebut Holocaust. Mereka dibantai secara massal di kamp-kamp konsentrasi hingga menewaskan 6 juta orang Yahudi. Namun para sejarawan mulai mengungkap kebohongan isu Holocaust ini. Berdasarkan laporan resmi Palang Merah Internasional pada tahun 1979, populasi Yahudi Jerman pada tahun 1933 berjumlah sekitar 500.000 orang. Sedangkan penghuni kamp konsentrasi Nazi yang tewas sekitar 270.000 lebih. Itu pun berasal dari berbagai bangsa. Jadi angka orang Yahudi yang dibantai di kamp konsentrasi jelas sebuah kebohongan. Cerita fiksi Holocaust didramatisasi dalam berbagai film Hollywood untuk memperkuat bangsa Yahudi menjadi korban perang untuk mencari simpati dunia. Isu ini juga dihembuskan oleh orang-orang Zionis sendiri untuk menakut-nakuti bangsa Yahudi di Jerman agar mereka bersedia direlokasi ke Palestina. Tercatat lebih dari 10.000 Yahudi Jerman bermigrasi ke Palestina. Seorang Zionis sejati, Baron Lionel Walter Rothschild, berada di balik deklarasi Balfour pada tahun 1917 yang memberi kesempatan orang Yahudi bermigrasi ke tanah Palestina. Perjanjian itu dibuat saat Turki Utsmani yang menguasai kawasan Palestina saat itu berada di kondisi lemah dan berada di ambang kehancurannya. Para imigran Yahudi berdatangan ke Palestina dan membeli banyak tanah hingga akhirnya mereka menguasai sektor ekonomi, sosial, dan politik. Dengan dukungan Inggris, kedatangan para imigran ini berubah menjadi penjajahan hingga saat ini.
dan berdirilah negara Israel pada tahun 1948. Perang Dunia Pertama maupun Perang Dunia Kedua telah menimbulkan kesengsaraan dan banyak korban jiwa. Sejatinya permainan para bankir dunia dan kelompok politisi yang sebagian besar dikendalikan oleh kelompok Zionis. Ini pula yang terjadi di Timur Tengah. Jatuhnya rezim-rezim diktator di negeri Arab mulai dari Irak, Libya, Mesir, Tunisia hingga Yaman atas nama kebangkitan rakyat merupakan skenario yang telah disusun Yahudi Zionis. Kawasan Timur Tengah sengaja dibuat tidak stabil untuk memuluskan agenda Zionisme menguasai kawasan ini, seperti yang telah dinyatakan oleh Rabbi Fishman, seorang Zionis di depan Komite Khusus Persatuan Bangsa-Bangsa PBB pada 9 Juli 1947. Bahwa The Promised Land, tanah yang dijanjikan untuk bangsa Israel, memanjang dari sungai Nil hingga ke Efrat, termasuk Suriah, Lebanon, hingga Arab Saudi. Artinya, musim demokrasi yang kini tengah melanda kawasan Arab sesungguhnya bukan untuk memenuhi aspirasi rakyat, tapi memenuhi agenda Zionisme. Langkah pertama antara dengan cara memisahkan agama dari politik, hingga terciptalah masyarakat liberal sekuler. Di Tunisia, Abdul Hamid Jalasi dari Partai An-Nahdah mengatakan dengan tegas, kami akan bekerja untuk membangun masyarakat sekuler pluralistik. Sementara di Maroko, Abdullah bin Kiran dari Partai Keadilan dan Pembangunan, seperti dilaporkan Al-Arabiya, pernah berkata, agama milik masjid dan kami tidak akan ikut campur dalam kehidupan pribadi warga. Perang Dunia Ketiga akan kembali dikobarkan oleh agen-agen Zionisme dengan memperkeruh konflik antara Islam dan Barat. Misi utamanya adalah untuk menjadikan negeri Israel sebagai penguasa dunia dalam rangka menyambut Sang Mesias yang akan memimpin kerajaan dunia. Sebuah kerajaan yang disebutnya The New World Order, sebuah tatanan dunia baru di bawah satu pemerintahan dunia dan kendali Zionisme Israel. Agenda ini sudah dinyatakan oleh George Bush pada tahun 2003 dengan cara menumbangkan para bonekanya di Timur Tengah yang awalnya adalah sekutu mereka. Proyek ini bertujuan untuk menghilangkan hegemoni negara-negara sosialis Rusia dan Cina di Timur Tengah dan Afrika. Karena sebagian penguasa Arab mulai melirik kekuatan lain di luar kekuatan Barat. Kawasan Timur Tengah disebut sebagai Heartland karena memiliki kandungan sumber daya alam dan mineral yang melimpah. Maka barang siapa yang ingin menguasai dunia menuju global imperium, kuasailah Timur Tengah. Krisis politik di Mesir dan Suriah tak lepas dari konspirasi Zionis. Zionisme berusaha mengintervensi untuk melawan kekuatan aliansi Rusia dan Cina. Mereka berusaha menyusup kepada kelompok mujahidin dengan misi dan tujuan yang berbeda, bukan untuk menegakkan agama Allah. Penyerangan senjata kimia terhadap rakyat Suriah bisa jadi merupakan sebuah rekayasa para agen Zionis untuk menggulingkan rezim Bashar Assad. Di Suriah, Zionisme lebih dulu ingin melemahkan kekuatan Rusia, Cina, dan Iran sebagai pendukung rezim Bashar Assad. Tapi setelah itu, Zionisme kembali akan menghantam kekuatan Islam. Masih ingat dengan perang Afghanistan? Amerika Serikat memberi dukungan dan bantuan senjata kepada kaum mujahidin untuk melawan Uni Soviet yang mulai menduduki kawasan ini pada tahun 1979. Pada tahun 1989, Uni Soviet akhirnya angkat kaki dan menarik pasukannya dari Afghanistan. Namun apa yang terjadi setelah itu? Ketika rakyat Afghanistan mendeklarasikan negara Islam Afghanistan di bawah pimpinan Mullah Muhammad Umar Mujahid pada tahun 1996, Amerika kembali meradang, kemudian berusaha menghancurkan pemerintah Taliban. Bahkan para petinggi Al-Qaeda yang dulu mereka latih berubah menjadi buruan Amerika dan dituduh sebagai teroris. Inilah kelicikan nyata yang tertulis dalam pena sejarah. Kondisi serupa bisa jadi menimpa para mujahidin di Suriah. Kelicikan bangsa Yahudi dan orang-orang kafir sudah dijelaskan Allah Ta'ala dalam firman-Nya. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi walal musyrikina an yunazzala alaykum min khairin min rabbikum
ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya suatu kebaikan kepadamu umat Islam dari Rabbmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya kenabian. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 105. Masjidil Aqsa adalah tempat paling suci bagi umat Islam setelah Mekah dan Madinah. Tempat ini berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Sejak era pendudukan Zionis Israel di tanah Palestina, masjid ini menjadi sasaran Israel karena disinilah kuil Solomon berdiri yang dianggap simbol kejayaan bangsa Yahudi. Zionis Israel melakukan penggalian di bawah tanah yang menyebabkan pondasi masjid suci ini sedikit demi sedikit rapuh. Mereka adalah sebaik-baiknya penduduk bumi saat itu. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Dalam lanjutan hadis ini dikisahkan pula, dan tatkala mereka berhadapan, pasukan Romawi berkata, biarkanlah kami memerangi orang-orang yang menawan kami. Kaum muslimin menjawab, tidak, demi Allah kami tidak akan membiarkan kalian memerangi saudara-saudara kami. Maka terjadilah peperangan antara mereka. Lalu ada sepertiga yang kalah, di mana Allah tidak akan mengampuni dosa mereka untuk selamanya. Dan sepertiga lagi terbunuh sebagai sebaik-baik para syuhada di sisi Allah. Dan sepertiga lagi Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Romawi yang disebut dalam hadis ini dianggap representasi dari kaum kafir. Sedangkan pasukan dari Madinah adalah pasukan yang berada di bawah panji Al-Mahdi. Amak yang disebut hadis ini terletak di lembah Antioch, selatan Turki. Sedangkan Dabiq berada di dekat Aleppo, Suriah. Ketika Al-Mahdi beserta pasukannya tiba di Syam, maka keluarlah Dajjal. Dan ketika Al-Mahdi memimpin sholat, turunlah Nabi Isa alaihissalam untuk membantu Al-Mahdi membunuh Dajjal. Peperangan dahsyat itu sebenarnya tidak hanya diulas dalam hadis Nabi, juga diceritakan di kalangan ahli kitab dengan versi yang berbeda. Perang dahsyat itu disebutnya Armageddon, karena terjadi di lembah Megiddo atau Magedon, Palestina. Armageddon sering dianggap perang terdahsyat umat manusia karena menggunakan berbagai alat paling modern. Mungkin inilah yang disebut perang nuklir. Ketika senjata pemusnah massal ini digunakan, tentu akan mengakibatkan banyak kerusakan di muka bumi. Inilah perang terbesar pada akhir zaman. Sahabat Auf bin Malik al-Ashja'i pernah bertanya kepada Rasulullah tentang tanda-tanda kiamat. Kemudian Nabi SAW menjelaskan tanda pertama adalah wafatnya Rasulullah hingga membuat sahabat Auf menangis. Lalu Rasulullah membujuknya untuk diam. Setelah itu Rasulullah menyebutkan penaklukan Baitul Maqdis, kematian yang merenggut umat Islam seperti wabah kematian kambing. Konflik dahsyat yang menimpa umat Islam, harta membumbung tinggi nilainya, hingga seseorang diberi 100 dinar masih belum puas. Terjadi gencatan senjata antara umat Islam dengan Bani Asfar, bangsa berambut pirang. Lalu mereka mendukung kalian dengan 80 tujuan. Kemudian Rasulullah menjelaskan yang dimaksud tujuan adalah panji. Pada tiap panji terdiri dari 12.000 prajurit. Benteng umat Islam saat itu di wilayah yang disebut Ghaltah, daerah sekitar kota Damaskus. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sebagian tanda-tanda itu sudah terjadi saat ini. Perang yang terjadi di Suriah dan Palestina sudah diisyaratkan oleh Rasulullah dalam berbagai sabdanya. Ketika Rasulullah ditanya oleh Huzaifah bin Al-Yaman dan Mu'az bin Jabal, di manakah ia seharusnya menetap? Maka Rasulullah bersabda, beradalah kalian di Syam. Sesungguhnya ia merupakan negeri pilihan Allah, dihuni oleh makhluk pilihannya. Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam Al-Mu'jamul Kabir dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,
Permulaan dari perkara ini, Islam adalah kenabian dan rahmat. Berikutnya tegaknya khilafah dan rahmat. Selanjutnya muncul kerajaan dan rahmat. Kemudian orang-orang memperebutkannya seperti kuda-kuda yang berebut. Maka kewajiban kalian untuk berjihad. Sesungguhnya, sebaik-baik jihad adalah ribaf. Sebaik-baik tempat ribaf adalah Asqalan. Kota Asqalan telah dikenal sejak dahulu menempati tempat strategis di bibir pantai yang selalu ramai dengan perdagangan. Palestina tidak pernah ditaklukkan kecuali diawali dengan penaklukan Asqalan. Yang dimaksud ribaf, berjaga di tapal batas sebuah negeri untuk menghalau serangan musuh. Sabda Rasulullah ini memiliki tujuan masa depan agar umat Islam berada di negeri Syam untuk menghadapi perang akhir zaman. Pada saat seruan jihad itu dikumandangkan pada akhir zaman, pada saat Imam Mahdi tentu menunjukkan dirinya, tentu umat Islam harus memilih apakah berada di dalam barisan kaum mujahidin atau memilih mundur. Jika perjuangan mujahidin di Suriah dan Palestina sebagai sebuah awal, maka solidaritas umat Islam dunia, termasuk umat Islam Indonesia, sudah selayaknya kita tunjukkan, baik dengan harta maupun dukungan politik. Jihad untuk menegakkan hak dan memerangi kebatilan tidak hanya berlangsung di negeri Syam. Sesungguhnya tengah terjadi pula di negeri ini. Jangan melupakan apa yang tengah menimpa bangsa ini. Ketidakadilan, maraknya korupsi, dekadensi moral, dan kemiskinan adalah persoalan bangsa yang harus diselesaikan oleh umat Islam. Apalagi negeri seperti Indonesia yang dihuni oleh mayoritas Muslim takkan pernah lepas dari intervensi Zionisme. Pemirsa Khazanah, semoga serial akhir zaman ini selain menambah wawasan, juga memperteguh keimanan kita. Apa yang kita lakukan saat ini, terutama untuk bangsa ini dan keluarga kita, akan makin memperjelas di manakah posisi kita saat perang akhir zaman itu terjadi. Terima kasih atas perhatian Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.